Karena yang saya tangkap dari beberapa startup pertanian yang melakukan digitalisasi, selalu keluhannya itu adalah bagaimana koneksi internet di daerah tuh kurang stabil atau kurang bagus. Sehingga salah satu PR dan tantangan tuh bagaimana konektivitas internet maupun eh, aspek infrastruktur digital lainnya lebih ditingkatkan lagi, Pak. Sehingga ketika petani eh, muda sudah siap ada di daerah, infrastrukturnya pun mendukung gitu Pak. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan sosialisasi, diseminasi kepada petani muda, tapi karena infrastruktur di lapangan yang tidak mendukung, mereka menjadi mundur. Oke. Sehingga salah satu kendalanya mungkin tantangan terbesarnya itu Pak. Kembali lagi bersama podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Jawa Barat dari Jalan Muhammad Ramdan 87 Bandung. Hari ini kita kehadiran seorang narasumber yang luar biasa, seorang anak muda yang berprestasi, anak muda yang punya perhatian sangat besar terhadap para petani. Kita sambut Zikra Yuhasra. Selamat siang, Zikra. Selamat siang Pak Roy. Oke. Oke, Zikra, boleh Ya. memperkenalkan diri kepada semua yang menyaksikan podcast kita? Ya, terima kasih Pak Roy. Perkenalkan semua, nama saya Zikra Yuhasra. Saya alumni Rekayasa Pertanian SITH ITB angkatan 2013 dan sekarang sedang melakukan studi lanjut di Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Unpad. Oke, terima kasih. Zikra sekarang banyak menekuni digitalisasi pertanian. Betul, Pak. Boleh dijelaskan apa maksudnya digitalisasi pertanian ini? Jadi digitalisasi pertanian adalah suatu proses di mana proses bisnis maupun produksi di pertanian melibatkan perangkat-perangkat dan proses digital. Di mana proses digital tidak hanya melalui perangkat keras, melalui IoT ataupun perangkat-perangkat lainnya, tapi bagaimana proses bisnisnya pun dilakukan melalui sistem digital seperti marketing, penjualan, pengadministrasian, bagaimana kita proses digital tuh masuk ke setiap aspek di bidang pertanian. Iya. Nah, tetapi kondisi masyarakat kita yang bertani itu masih kebanyakan belum melek teknologi. Kira-kira apa antisipasinya agar digitalisasi pertanian ini bisa terlaksana dengan baik? Nah inilah Pak, kita bagaimana menginisiasi anak muda supaya bertani Pak. Jadi digitalisasi tidak hanya menyelesaikan masalah pertanian sekarang, tapi bagaimana kita melakukan regenerasi petani. Tentu pada suatu saat petani yang sudah tua, yang sudah sepuh, mungkin tidak akan bertani lagi dan akan datang generasi baru. Dan digitalisasi adalah satu tools yang sangat penting untuk dilakukan agar anak muda mau bertani dan menyelesaikan berbagai permasalahan pertanian di lapangan. Contoh saja misalkan bagaimana yang tadi kita diskusikan bersama ya Pak, tentang analisa tanah. Bagaimana anak muda yang di suatu daerah terpencil di Indonesia bisa menjual ataupun membuat dan membantu petani dengan perangkat alat sederhana untuk menganalisa tanah. Sehingga pertanian yang ada di daerah tersebut lebih efektif dan sesuai dengan nutrisi maupun lebih efektif dan efisien dalam pemproduksian pertaniannya. Indonesia adalah negara agraria, ya, tetapi sangat tragis. Kadang-kadang kita melakukan impor beras, kadang-kadang juga banyak panen itu yang dibuang karena harga yang jatuh. Kira-kira digitalisasi pertanian ini bisa menyelesaikan atau membantu persoalan seperti itu? Betul Pak. Jadi supply and demand ini kita bisa satu tools atau kita bisa buat satu tools dan aplikasi maupun berbagai perangkat lainnya yang dimana satu tools atau aplikasi tersebut bisa menyelesaikan supply gap antara supply and demand. Dimana kan kasus kita sekarang di Indonesia adalah bagaimana panen raya dilakukan, harga jatuh, petani membuang panen. Ya. Dan dengan digitalisasi, bank kita mengkonekkan antara supply and demand. Daerah yang kelebihan produksi dengan target market dengan supply yang lebih, dengan demand yang lebih tinggi gitu. Dan tugas baik swasta maupun pemerintah adalah bagaimana mengkonekkan antara si petani dengan market tersebut. Sehingga petani sebagai pelaku pertanian diuntungkan dan masyarakat sebagai konsumen pun diuntungkan karena sesuai dengan kebutuhan dan juga keuntungan yang didapatkan petani lebih baik.
Seperti itu, Pak. Jadi digitalisasi pertanian ini bisa menyelesaikan masalah harga jatuh akibat overproduksi, betul Betul. ya? Dengan suatu tools yang dibuat sangat dimungkinkan untuk terselesaikan, Pak. Karena kekurangan kita di Indonesia adalah tidak adanya integrasi kalender tanam, Pak. Ya. Sehingga seakan-akan semua panen raya itu hanya di satu waktu dan yang menyebabkan harga jatuh. Apabila kalender tanam dan juga proses produksi bisa diubah, diatur dengan proses bagaimana bergiliran, pembagian tempat, pembagian supply, pembagian perizinan, hal tersebut akan membantu produksi pertanian supaya terserapnya produksi pertanian tersebut, Pak. Tidak ada kelebihan di suatu tempat. Jadi dengan teknologi kita sekarang bisa kita atur itu semua. Betul, itu sangat memungkinkan, Pak, dengan berbagai inovasi yang sekarang sudah tersebar. Apalagi sekarang zaman artificial intelligence, Pak ya. Jadi artificial intelligence bisa membaca data-data yang ada di statistik, bagaimana produsen atau konsumen pangan di suatu wilayah dan bagaimana produksi pangan di suatu wilayah dan mematchkan dan supaya membuat suatu kalender tanam. Jadi sangat memungkinkan lah menurut saya, Pak, tentang digitalisasi ini bisa membantu untuk kedepannya. Oke, mengingat sebentar lagi yang muda-muda ini akan menggantikan orang tuanya sebagai Betul. petani. Ya kita sendiri tahu minat anak muda untuk menjadi petani sangat rendah ya. Berdasarkan data yang Zikra sampaikan sekitar 50%. Kecil sekali. Mungkin dengan adanya digitalisasi pertanian, anak-anak muda yang melek teknologi mungkin bisa tertarik ya untuk terjun di dunia pertanian. Gimana menurut Zikra? Betul, Pak. Jadi saya mengutip salah satu artikel dari The Conversation Indonesia yang menyatakan bahwa minat mahasiswa pertanian, Pak ya, yang menekuni bidang pertanian hanya 5,6%, sekitar segitu. 5,6 Ya, 56%. Ya, 56%, 5,6/10 dia keinginannya. Dibanding di bisnis lain sekitar 8 sekian persen. Sehingga pertanian itu masih tertinggal. Jadi mungkin dengan digitalisasi bahwa hal-hal bahwa digital adalah kehidupan anak muda sekarang, Pak. Sehingga ketika kita meng-matchkan atau mengawinkan antara pertanian dan konten maupun digitalisasi akan menimbulkan suatu interest anak muda pada dunia pertanian. Sehingga yang awalnya anak muda tuh antipati, tidak senang maupun tidak peduli, mereka jadi tertarik karena ada konten digital, ada produk-produk digital yang sangat menarik untuk mereka dalami. Seperti itu, Pak. Dan itu pun peluang untuk mereka tuh berkarya, Pak, di era digital sekarang. Oke, Zikra. Kira-kira apa tantangannya untuk membuat digitalisasi pertanian ini bisa dilakukan? Dalam waktu dekat ya, Pak, mungkin bagaimana kita meningkatkan koneksi internet di Indonesia, Pak. Jadi mungkin pemangku kebijakan mungkin harus mulai bagaimana meningkatkan bandwidth maupun konektivitas internet di Indonesia. Karena yang saya tangkap dari beberapa startup pertanian yang melakukan digitalisasi, selalu keluhannya itu adalah bagaimana koneksi internet di daerah tuh kurang stabil atau kurang bagus. Sehingga salah satu PR dan tantangan itu bagaimana konektivitas internet maupun aspek infrastruktur digital lainnya lebih ditingkatkan lagi, Pak. Sehingga ketika petani muda sudah siap ada di daerah, infrastrukturnya pun mendukung gitu, Pak. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan sosialisasi, diseminasi kepada petani muda, tapi karena infrastruktur di lapangan yang tidak mendukung, mereka menjadi mundur. Sehingga salah satu kendalanya mungkin tantangan terbesarnya itu, Pak. Selain peningkatan infrastruktur internet, untuk sisi petaninya sendiri apa tantangan untuk digitalisasi ini? Adalah resistensi, Pak, terhadap perubahan. Mungkin bagaimana mengantisipasi resistensi atau penolakan mereka terhadap digitalisasi ini kira-kira? Ini hal yang menarik, Pak. Jadi waktu itu saya ada salah satu webinar, Pak ya, dari UGM dengan Elefarm, salah satu startup di bidang digitalisasi pertanian. Jadi kita tuh seakan-akan membantu petani itu harus sebagai kira-kira ya, Pak ya, membantu orang tua kita untuk bermain Facebook dan bermain WA, Pak. Iya. Jadi perlahan demi perlahan. Jadi kan orang tua kita rata-rata gaptek ya, Pak. Iya.
kita mungkin tidak bisa langsung memarahi atau langsung membentak atau langsung menghardik gitu ya. Tapi pelan-pelan Pak, oh Bu ini cara membuka WhatsApp tuh seperti ini, cara mengupload gambar tuh seperti ini. Pelan-pelan bertahap Pak, sampai punya kesadaran, oh itu seperti ini, pentingnya seperti ini, lebih murah, lebih mudah. Nah itu juga yang harus dilakukan kepada petani Pak. Bagaimana kita menjadikan petani itu mitra yang kita rawat bersama, kita ajak bersama untuk tahap demi tahap menerima digitalisasi, Pak. Iya. Karena proses ini adalah proses yang panjang. Kalau kita menginginkan semua petani yang generasi tua untuk mengadopsi digitalisasi. Jadi ya itulah, kita bisa menganalogikan seperti bagaimana kita memberitahu ataupun mengajarkan orang tua kita bermain sosial media lah gitu. Oke. Jadi bagaimana bertahap gitu Pak. Jadi seperti penyuluh pertanian, Betul. mereka biasanya mengajarkan cara bercocok tanam. Mungkin akan ada anak muda yang menjadi penyuluh untuk digitalisasi. Kira-kira begitu ya? Betul Pak. Yang bisa mengajarkan petani-petani tentang digitalisasi ini. Betul. Dan siapa kira-kira yang bisa mengambil bagian itu, anak-anak muda itu? Tentu saja lulusan pertanian Pak. Lulusan pertanian. Ya karena potensinya sangat besar gitu. Ya. Ketika mungkin, tapi tidak terbatas ya Pak ya, tidak hanya terbatas lulusan pertanian, tapi sangat dimungkinkan atau diprioritaskan lulusan pertanian mengambil hal tersebut. Ya. Karena sangat sayang apabila ilmu yang sudah didapatkan di universitas menguap begitu saja gitu. Nah, tapi yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana membuat ekosistemnya Pak. Jadi anak muda akan sangat tertarik ketika ekosistemnya sudah ada. Jadi mereka mungkin kalau mereka merintis sendiri mungkin akan patah di tengah jalan gitu Pak. Ya. Akan, waduh saya kesulitan, mengalami kerugian, langsung menyerah. Tapi kalau ekosistemnya sudah disediakan, baik itu oleh pemerintah maupun oleh sistem dari swasta, anak muda akan lebih tertarik dan guyub untuk mengikuti arus digitalisasi pertanian ini Pak. Sehingga ya gitu, menurut saya bagaimana kita membuat ekosistem pertanian, digitalisasi pertanian untuk anak muda, khususnya lulusan pertanian. Agar anekdot lulusan pertanian kerja di bank tidak ada lagi, Pak. Iya. Tentu dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program digitalisasi pertanian ini ya, Jikra. Betul, Pak. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Artinya dibutuhkan kepala negara yang punya keberpihakan untuk meningkatkan taraf hidup petani dengan digitalisasi. Kira-kira begitu. Betul. Ya. Oke, kira-kira Zikra, jika program ini dilakukan, yang mana yang lebih dulu perlu mendapatkan digitalisasi? Apakah pertanian rakyat, urban, atau pertanian korporasi besar seperti sawit dan lain-lain? Yang mana kira-kira? Menurut saya yang paling harus concern itu petani kecil, Pak. Atau ya kita akademisi pertanian sering menyebut petani gurem. Ya. Karena itu adalah level yang harus kita angkat, Pak. Kalau tadi mungkin kita pernah diskusi juga, Pak ya, bahwa banyak petani berdasi yang sudah sukses, tapi mereka memiliki kapital, Pak. Ya. Memiliki modal besar, sehingga ya tidak heran mereka sukses. Yang perlu kita coba angkat adalah bagaimana petani gurem atau petani-petani kecil di daerah, kita angkat harkat martabat derajatnya dengan digitalisasi pertanian. Sehingga anak muda pun tidak lagi beranggapan dan juga punya mindset bahwa petani itu miskin. Ya. Karena yang jadi masalah itu Pak, seakan-akan petani itu semuanya petani gurem. Karena yang ada di mindset kebanyakan media massa gitu ya, atau mungkin konten-konten yang lain menggambarkan petani seperti itu. Ya. Nah, untuk mengcounter itu Pak ya, untuk mengcounter hal tersebut adalah bagaimana digitalisasi mendiseminasi petani-petani kecil untuk naik harkat martabatnya Pak. Jadi pertanian itu tidak hanya dimiliki oleh pemodal besar, baik itu seperti sawit ataupun perkebunan yang lain, tapi bagaimana petani-petani kecil pun mereka bangga, oh saya petani dan saya punya harkat untuk sebagai profesi yang layak. Seperti itu Pak menurut saya. Oke, selama ini peran untuk membantu petani gurem itu diambil oleh koperasi. Menurut Zikra, apakah perlu membentuk semacam lembaga untuk menyatukan petani-petani gurem ini dari mulai awal tanam sampai menjual hasil produksinya? Betul Pak. Jadi itu yang menjadi concern analisa saya di magister
bagaimana kita membuat suatu korporasi pangan petani, Pak. Ojikra sedang merancang itu ya. Sedang Bung Sul. merancang itu. Luar biasa. Jadi insya Allah kalau lancar, Pak, ada rezekinya, ada umur panjang, saya ingin di Unpad, kebetulan di Ekonomi Pertanian dengan Kaprodi dan juga dosen-dosen di Unpad, ingin yang sudah saya diskusikan di seleksi ya Pak ya, gimana kita membuat studi kasus korporasi pangan petani itu yang sukses itu seperti apa, best practice-nya seperti apa, koperasi, BUMDes maupun PT dan CV di petani itu apakah bisa diterapkan atau tidak, apa kendala-kendalanya. Itulah hal-hal yang menjadi concern saya ke depan, Pak. Ya. Karena kalau kita hanya terfokus pada dagang atau jual beli pertanian, mungkin sudah banyak Pak ya middleman, tengkulak maupun startup gitu. Tapi jarang kita menemukan hal atau peneliti yang atau anak muda lah, bukan peneliti. Kalau peneliti banyak mungkin, tapi anak muda yang concern bagaimana meningkatkan taraf hidup petani garam dengan membentuk suatu korporasi pangan petani. Itu yang Zikra kerjakan. Betul, itu yang ingin saya garap lah ke depan. Semoga sukses dan amin, Pak. lancar. Baik, Zikra sudah menyampaikan pikiran-pikirannya tentang pertanian, digitalisasi, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Zikra ini akan bisa meningkatkan taraf hidup petani-petani, khususnya petani-petani garam. Terima kasih, sampai bertemu kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Sampai jumpa.